Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan, dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah memperpanjang kata, kami selaku kelompok 4 dengan dosen pengampu Ibu Epa Darnila STMT, dan judul presentasi kami yaitu Generasi Komputer Tingkat Tinggi, yang beranggotakan dengan Ryan Ulfani, Dewi Aisyah, Aulia Ramadan Hasibuan, M. Faris Ansarullah, Vina Fitri. Baik, sekian dari perkenalan. Langsung saja dengan pemateri pertama, yaitu kepada Ryan. Kami silakan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya melalui serangkaian instruksi atau program untuk mengeluarkan hasil sebagai output. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program dan melalui berangkaian digit biner. Bit dapat menampilkan angka desimal. Selanjutnya yaitu sejarah generasi komputer. Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, negara-negara yang terlibat berusaha untuk mengembangkan komputer guna mengeksploitasi potensi komputer. Pada 1941, seorang insinyur Jerman, Konrad Zuse, menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk mendesain sebuah pesawat terbang dan peluru kendali. 2 tahun setelahnya, pada 1943, Inggris bernama komputer Colossus. Komputer Colossus berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang kala itu digunakan oleh Nazi Jerman. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Faris. Generasi pertama komputer, tahun 1946 hingga 1959. Generasi pertama komputer ditandai dengan ditemukannya tabung hampa udara sebagai alat penguat sinyal. Selain itu, komputer generasi pertama yang dinamakan ENIAC banyak sekali membutuhkan alat tambahan lainnya seperti alat pendingin agar tidak cepat panas, kemudian terbuat dari kaca dengan resiko pecah serta membutuhkan tempat yang cukup besar, mengingat ruang tersebut harus bisa menampung kurang lebih 8.800 tabung hampa udara dan berbobot sekitar 30 ton dengan panjang 30 meter dan tinggi 4,2 meter. Sehingga komputer generasi pertama ini dianggap tidak ekonomis. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua tahun 1959 hingga 1965. Pada generasi ini komponen dasar untuk komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada tahun 1959. Transistor dinilai lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ukuran transistor lebih kecil dan daya listrik yang digunakan juga lebih kecil untuk mengoperasikannya. Selain itu, biaya pembuatan yang harus dikeluarkan juga lebih terjangkau. Bahasa pemrograman yang digunakan diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang berkecepatan tinggi. Mesin pertama yang menggunakannya adalah superkomputer. Superkomputer kemudian diciptakan oleh IBM dengan nama Sprague, Rand, dan Strange. Generasi ketiga 1960-an sampai 1970. Generasi ketiga komputer dimulai pada 1965. Saat itu komputer dibuat menggunakan komponen dasar Integrated Circuit atau ICS. Meskipun sudah menggunakan ICS, transistor masih tetap digunakan tetapi dengan ukuran lebih kecil. Beberapa transistor berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam IC.
bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, IBM PC, dan NeXT PC. Generasi keempat 1971-an komputer. Generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration (LSI), Very Large Scale Integration (VLSI), dan Ultra Large Scale Integration (ULSI). Komputer pada generasi keempat menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit saling terhubung. Saat itu, mikroprosesor telah diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan, termasuk kebutuhan rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil elektronik. Perangkat lunak yang sangat populer pada kala ini itu adalah program Word, Processing, dan Spreadsheet. Generasi kelima komputer. Generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan. AI dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Umumnya, sistem seperti ini dianggap dengan komputer. Kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan layaknya manusia. Baik, penjelasan komputer tingkat tinggi. Komputer generasi tingkat tinggi adalah komputer yang sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori yang sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih cepat. Program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Ada banyak informasi yang bisa digunakan untuk membuat presentasi tentang komputer generasi tingkat tinggi. Komponen-komponen komputer generasi tingkat tinggi. Teknologi ULSI salah satu komponen komputer yang memungkinkan pemadatan 100.000 hingga 1 juta komponen elektronik di dalam sebuah mikroprosesor. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, pada mulanya komputer generasi kelima ini memanfaatkan AI dalam tingkat rendah. Namun penggunaan AI ini terus berkembang seiring dengan perkembangan komputer. Parallel processing, penggunaan berbagai mikroprosesor di waktu yang bersamaan secara paralel. Teknologi superkonduktor, salah satu komponen komputer generasi kelima yang mampu mempercepat dan memudahkan pengiriman informasi. Interface yang user-friendly, Anda dapat melihatnya dari mouse yang dapat dioperasikan secara optik atau sensorik. Tidak perlu lagi menggunakan kabel panjang. Layar komputer pun dapat Anda sentuh untuk memasukkan data input ke dalam komputer. Bentuk fisik dari komputer generasi kelima jauh lebih kecil, ringan, kompak, canggih, dan tentunya lebih murah ketimbang komputer generasi sebelumnya. Perkembangan komputer generasi kelima hingga masa kini memungkinkan untuk berkembangnya Natural Language Understanding, yaitu perkembangan komputer dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.